Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya kali ini bersama Nisa. Beliau ini anak murid dari Kohori dan juga anak murid dari saya yang selalu kita didik bareng-bareng, latihan bareng. Kali ini saya mau nanya ini Nisa nih. Oh iya, sebelum nanya-nanya, coba perkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Oke, kenalin nama saya Hoyrun Nisa, asal sekolah SMA Negeri 14 Pandeglang. Di sini saya siswa tapak suci dari kelas 2 SMP. Oh, jadi mulai tapak suci itu dari kelas 2? Iya. Oke, jadi teman-teman manggilnya apa nih? Nisa, Hoyrun Nisa atau apa nih? Nisa aja. Nisa aja. Iya. Pakai aja nggak? Enggak. Oke, jadi teman-teman Nisa ini katanya udah pernah masuk nasional ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah pernah masuk nasional. Pernah juara berapa tuh? Juara 2. Juara 2 tingkat nasional. Iya. Wah, sangat luar biasa. Di umur berapa sekarang? Di umur 16. 16 tahun udah juara nasional. Juara 2 nasional tuh pas juara 2 itu pas SMP. Pas SMP juara nasional loh. Iya. SMP juara nasional. Kalau SMA sekarang alhamdulillah dapet juara 1 kemarin. SMA baru kemarin. Iya. Oke, jadi kemarin ceritanya Nisa ini dari Pandeglang perwakilan menuju Kabupaten Tangerang, betul ya? Iya, betul. Ada acara kejuaraan nasional di Pimda berapa sih kemarin, tapak suci juga ya? Iya, 142. 142 di Tangerang dan alhamdulillah beliau juara 1. Wah, menurut saya itu apa ya, apresiasi, saya mengapresiasi dan luar biasa gitu di umur yang masih belasan tahun, dimulai dari SMP udah juara nasional gitu. Nah, berarti nih ada latihan khusus apa enggak tuh bisa sampai juara nasional kayak gitu? Sebenarnya sih latihan tuh sama-sama aja kayak yang lain, cuman tergantung kitanya. Kan terkadang banyak tuh yang latihan ada aja yang serius, ada aja yang sambil bercanda. Ya. Kalau saya sih tipe kalau orang itu saya tuh latihan, sama aja kayak yang lain. Cuma saya tuh mempelajari teknik-tekniknya. Nanti saya simpan di otak saya gimana caranya. Nanti pas waktunya semua yang diajarin saya terapin di gelanggang. Oke. Jadi fokus dari SMP itu udah di fight ya? Iya. Tapi seni juga mempelajari dong? Mempelajari. So, jadi selain fight, tetap di tapak suci juga ada kita mempelajari jurus-jurus ya, seperti tunggal baku, kemudian jurus golok dan toya gitu ya. Tapi Nisa ini berarti fokusnya di fighting. Oke. Jadi dari kemarin ada beberapa pertanyaan ini Nisa kepada saya. Katanya apa emang nggak takut seorang wanita ikut bela diri gitu kan? Karena kan memang di luar ini banyak sekali omongan, wah bela diri ini pasti keras, bela diri ini kejam. Apalagi kan mohon maaf ada beberapa berita gitu kan, katanya anak bela diri arogan, bela diri seperti ini. Itu gimana tuh pandangan Nisa gimana? Sebenarnya sih nggak semua kayak gitu, tergantung kitanya. Apalagi cewek sekarang kan banyak banget kasus-kasus kayak pelecehan seksual. Betul. Jadi di sini tuh Nisa tuh pengen ngebuktiin gitu bahwa nggak semua cewek tuh lemah, nggak semua cewek tuh bisa dilecehin. Ya. Jadi ngemotivasi buat semua orang juga gimana caranya kita itu juga wanita, bukan berarti kita lemah. Biar semua orang tuh tahu bahwa nggak semua cewek tuh lemah dan nggak semua cewek tuh bisa dibilang kayak alas itu mah gitu doang bisanya. Pasti banyak opini juga yang bilang alah cewek mah ikut-ikutan juga cuman buat pansos doang. Nah, pasti banyak yang kayak gitu doang. Iya. Nah, di sini Nisa tuh pengen nunjukin bahwa nggak semua cewek tuh kayak gitu. Jadi tujuan Nisa pertama ikut bela diri itu tujuannya ya? Iya. Betul, tidak apa namanya ingin bela diri tentunya gitu kan, dan tidak mau ini kaum wanita dilecehkan. Iya. Jadi hati-hati nih buat kalian calon suaminya Nisa nih, hati-hati. Harus bisa bela diri. Iya. Nanti kalau misalnya suaminya nggak bisa bela diri, terus siapa yang mau jagain? Oh iya. Masa betul. mau dijagain? Udah tuh sekakmat tuh, hati-hati. Berarti harus calon suami Nisa nanti harus bisa bela diri dong? Iya. Waduh, persyaratan utama tuh teman-teman ya. Selain ganteng harus bisa bela diri tuh. Iya, pastinya. Oke. Untuk biasanya gini, terutama kakak pribadi, saya adalah orang yang tidak direstui ikut bela diri dulu.
sangat tidak disetujui. Bahkan orang tua itu mengecam sampai ingin memindahkan sekolah, sejarahnya dulu. Tapi ternyata pas pindah sekolah makin gila di bela diri gitu kan. Nah untuk Nisa sendiri gimana? Dari orang tua apakah ada dukungan khusus atau memang ya sama kayak kakak gitu apa gimana tuh? Sebenarnya nih satu pas SMP kan kelas 1 juga pengen ikut sebenarnya. Cuman dari orang tua itu nggak boleh, apalagi dari bapak kan. Ya. Kalau bapak tuh lebih ke mending kayak ikut rohis kayak gitu. Jadi makanya di situ juga agak bimbang gitu kan. Mama juga bilangnya kayak gini, kalau misal kamu mau ikut apa-apa terserah. Mama cuma bisa dukung tapi nggak bisa bantu apa-apa. Nah, Nisa mah beli baju ini aja hasil ngumpulin dari uang jajan. Wah, subhanallah. Jadi perjuangannya tuh dari situ. Nisa tuh mikirnya kayak gini, kalau mau berhenti tuh tanggung. Masa udah berjuang sejauh ini mau berhenti di tengah jalan? Orang tua juga support. Gara-gara Nisa itu kepilih sama Pak Ilham kan dulu di SMP. Betul. Jadi ikut lomba-lomba ternyata menghasilkan kata orang tua. Wah, ternyata dari silat juga bisa menghasilkan. Tuh, berarti kalau di ditekuni ya. Iya. Itu. Udah ngasilin gitu, punya nama juga. Habis itu ngebanggain orang tua pastinya. Kan di situ orang tua juga lama-lama luluh juga kan. Bisa-bisa nge-support dari yang pertamanya nggak bisa apa-apa, jadi sekarang alhamdulillah punya nama, bisa ngebanggain orang tua. Bisa juga mikir ya sekarang, kalau misalnya dulu nggak ikut silat, sekarang jadi apa? Pasti di rumah diem aja. Terus Tiduran main di HP kamar. ya kan, jadi kaum rebahan gitu kan, scroll TikTok gitu kan, pargoy, oh enggak ya? Enggak kayak gitu juga. Enggak gitu juga. Jadi kayak yang ya udahlah jalanin aja dulu. Emang pertamanya awal-awalnya itu capek, latihan sering, fisik terkuras, habisin waktu. Tapi kalau lama-kelamaan asik juga gitu. Wah sama nih jawabannya kayak Zul kemarin, lama-lama enak juga gitu. Lama-lama asik juga kalau ditekunin. Terus ditambah lagi banyak teman baru kan. Iya betul. Biasanya kan di lingkungan kita cuman itu aja. Sekarang bisa kemana-mana, dikenal orang, punya temen banyak. Jadi kayak asik aja gitu ternyata silat. Dulu tuh nganggepnya itu silat tuh kayak yang apaan sih, cuman bela diri kayak gitu doang kan. Iya. Semua orang juga bisa. Iya. Ternyata kalau dipikir-pikir nggak semua orang juga bisa. Betul. Kayak paling cuman orang-orang tuh paling cuman kayak pamerin doang. Ternyata di silat juga bisa ditunjukin di akademi kayak berprestasi kita juga kan. Sekarang juga kan namanya juga banyak dikenal sama orang, apalagi sekarang lagi di boomingkan tentang pencak silat. Iya betul, sekarang pencak silat lagi naik-naiknya teman-teman ya. Jadi apa artinya? Jadi kalian juga harus punya motivasi sendiri ikut bela diri itu apa gitu kan. Seperti itu. Seperti Nisa tadi, dia bilang katanya motivasi dia tidak ingin dilecehkan. Karena kebanyakan wanita itu dilecehkan, kemudian ya seperti itu, direndahkan. Seperti itu, karena dia tidak ingin seperti itu. Beda lagi dengan saya gitu kan, dulu ikut pencak silat ya sedikit ekstrim, karena memang tuntutan dari sekolah, kepala mumet akhirnya ya meluapkan ke bela diri. Pada akhirnya ya bukan itu sebenarnya tujuannya gitu. Maka dari itu ya saya selalu bilang kepada teman-teman semua, baik ketika latihan atau apapun, jangan pernah melihat sesuatu itu melihat dari covernya. Dalam artian, ketika kamu belum terjun di bela diri, jangan langsung menilai apapun gitu. Terjun dulu baru rasain. Iya. Nanti juga lama-lama jadi enak. Iya. Gitu ya. Tapi ada nggak nih nih pengalaman yang pahit gitu, dalam artian ketika kamu mendapatkan juara, kemudian prestasi gitu, seperti itu ya, ada nggak pengalaman pahitnya gitu? Banyak sih kalau pengalaman pahit mah. Kayak kemarin tuh pas nasional, kan kita ceritanya kan baru pertama kali nih ya naik kereta. Iya. Terus baru pertama kali naik kereta. Berhentinya itu di stasiun kan. Terus kita itu malam-malam naik angkot di Jakarta. Iya. Terus ternyata angkotnya itu harus pakai kartu. Kita nggak tahu apa-apa di situ. Kayak yang di dalam angkotnya juga kayak yang marah-marah katanya. Punya kartu enggak katanya. Terus gitu, kartu apa? Kartu DKI gitu, kartu Linggo gitu. Nggak punya kata kita teh. Terus di situ diturunin kan kita. Mana nggak tahu jalan. Terus itu ampun.
untung kita naik Grab gitu kalau nggak salah, naik Grab jadi bisa sampai tujuan gitu. Terus masih banyak sih sebenarnya dari segi tidurnya juga kemarin. Tidur di musola karena kan dana juga nggak memadai kan gitu. Jadi kita tuh bener-bener dituntut untuk mandiri banget. Itu untuk mandiri teman-teman. Jadi kemarin dana itu dari pribadi atau emang ada dari sekolah sedikit? Dari sekolah, cuman ya dana segitu kan cuman cukup beberapa beberapa hari. Mungkin dari pendaftarannya juga aja kan ya, udah merawat proyek yang sangat besar. Ya itu sebagian dari pengalaman ya, naik kereta nih teman-teman ya, seumur hidup baru naik kereta. Kemudian naik angkot nggak punya kartu. Jadi angkot itu ada Jaklingko. Sebenarnya Jaklingko emang kita harus ngetek pakai kartu di Jakarta gitu kan. Nah, ya itu sebagian dari pengalaman orang kampung nih. Iya. Ingat loh teman-teman, ini kita dari desa. Kita bukan orang kota. Tapi mereka berprestasi. Beliau berprestasi. Jadi ya seperti tadi, tidur di musola, kemudian nggak ada uang buat ongkos. Karena ya mungkin duit pribadi atau uang jajan dipakai gitu ya. Jadi tolonglah untuk para pihak sekolah, kemudian untuk ya orang-orang yang mencintai bela diri gitu kan, yang turut andil di bela diri, khususnya Tapak Suci, tolonglah bantu teman-teman gitu kan, tolonglah bantu para atlet kita ini. Siapa yang sangka loh juara 1 nasional hanya tidur di musola gitu kan, tanpa ada fasilitas apapun. Dari Pandeglang naik kereta katanya sampai diturunin di angkot loh. Jadi buat pihak sekolah khususnya tolonglah bantu atlet kita ini ya. Semoga didengar. Saya banyak yang tahu tapi nggak mau ngedengar. Ya betul, itulah. Ya zaman sulit sekarang ya, betul kita harus harus punya ini sendiri. Iya. Keahlian sendiri, kemudian memang ya harus dituntut dengan tadi. Iya. Seperti itu. Jadi untuk ikut lomba udah berapa kali Nisa nih? Dari SMP sampai sekarang lah gitu. Alhamdulillah udah gak kehitung sih Kak. Soalnya banyak event-event juga. Terus alhamdulillah yang ditunjuk Nisa buat ngewakilin sekolah. Popda juga kemarin olahraga antar daerah. Alhamdulillah dapat juara 3. Juara 3 Popda sama kabupaten ya. Itu Popda itu kabupaten. Juara 3. Nah aneh kan? Bagian di Popda juara 3, nasional juara 1. Kan aneh gitu. Ya itulah namanya juga pertandingan gitu kan. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang berusaha. Seperti itu. Ya seperti halnya memang di silat apa? Semua orang bisa nonjok. Semua orang bisa nendang, semua orang bisa banting. Kan tapi kan ada hal yang tidak diketahui oleh beberapa orang. Toh misal kontrol emosionalnya, kemudian teknik apa yang dia pakai gitu kan. Jadi ya apa yang harus ditakutkan. Seperti kemarin saya bercakap dengan Fadli, dia kan kemarin juara 2 juga ya. Di Tangerang juga dia nasional juara 2 juga. Dia bilang saya lebih berani bermain dengan orang yang berpengalaman. Gitu. Kalau Nisa sendiri gimana tuh? Nisa mah orangnya fair-fair aja sih. Sampai pelatih kemarin tuh pernah ngomong kan, karena baru pertama kali, saya selalu sama mental kamu. Lawan siapa aja berani. Gak pernah kayak gas aja udah lah gitu. Gas aja udah. Emang apa yang mau ditakutin, sama-sama juga kan. Latihan juga bareng-bareng, sama-sama latihan. Tergantung kitanya mau kita berani apa enggaknya. Kan salah satu kunci juara itu harus berani dulu. Kalau nggak berani pasti nggak bakalan juara. Karena apa? Gimana mau juara nendang aja nggak berani. Jadi sebelum terjun ke lautan gitu kan harus berani tenggelam dulu gitu ya. Tapi ya jangan coba-coba juga gitu kan kalau nggak punya dasar untuk lautnya gitu kan. Begitupun ya dengan ilmu bela diri, jangan sosokan ingin nendang tapi nendangnya aja nggak bisa. Betul. Seperti itu. Jadi semuanya ada pondasinya. Seperti itu. Nah dulu nih Nisa nih ketika ikut Tapak Suci ada perasaan takut nggak ketika ikut Tapak Suci itu? Sebenarnya tuh pertama itu bimbang kan, bingung juga, cewek gitu ikut organisasi kayak bela diri, terus kan bingung juga kan maunya. Terus bisa tuh nanya-nanya kan ke teman-teman, silat tuh asik gak sih? Asik aja katanya, gimana kita menyikapinya. Terus nyoba-nyoba malah keenakan gitu. Nyobanya malah keenakan lagi kan. Jadi ya
Awalnya takut, Iya. cuma memang ya kita di tapak suci ada standar operasional, dalam artian kita nggak tiba-tiba melatih seorang anak murid itu keras, enggak gitu. Kita ada step by stepnya. Ya seperti video yang kemarin itu jurit malam, itu satu sekilas ya, itu belum semua. Ya di sana ada jurit malam, kemudian ada tes fisiknya, tes materinya. Itu masuk ke tapak suci gitu kan. Iya. Ada lagi naik tingkatan lagi teman-teman nih. Nah ini kan beda-beda keahlian seperti itu. Nah ada yang mau disampaikan nggak dari Nisa gitu kepada teman-teman nih, yang apalagi yang baru masuk tapak suci atau yang emang mau masuk tapak suci? Kira-kira apa ya yang mau disampaikan nih sama Nisa nih? Menurut Nisa tuh tetap semangat latihannya. Yang menentukan kamu jadi apa hanya kamu sendiri. Jangan dengerin apa kata orang. Motivasi terkuat itu datang dari diri sendiri. Karena terkadang banyak orang yang cuman bilang, halah itu doang. Tapi kalau kamunya mau giat itu, pasti kamu bisa. Karena apa yang kamu tuju itu pasti datang dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Terus kalau misalnya nih yang mau ikut tapak suci atau yang mau ikut organisasi silat, kamu bakalan nemuin jati diri kamu di situ. Karena nggak semua organisasi bisa kayak silat. Itu aja sih. Begitu aja, oke, mantap, terima kasih. Ini dunia persilatan lagi tidak baik-baik saja, tapi alhamdulillah tahun ini silat ini kita lagi di atas awan nih, lagi booming-boomingnya. Ayo teman-teman semua dari tapak suci kita semangat latihan, kemudian majukan tapak suci kita gitu kan. Kemudian tapak suci Pandeglang selalu terbuka yang ingin silaturahmi. Kita silaturahmi di Pandeglang gitu kan. Ya beginilah tema alam kita nih. Makanin rumput itu. Oke Nisa, jadi dulu itu kamu dilatih sama Pak Ilham. Iya. Pak Ilham, dah kebetulan teman-teman Pak Ilham itu guru saya juga, gitu. Jadi guru Nisa plus guru saya juga. Jadi mungkin sebelum Nisa ada gitu ya, dia Pak Ilham ini udah ngelatih saya. Gitu kan. Nah Pak Ilham tuh sosoknya gimana Nisa? Menurut Nisa sendiri? Orangnya tuh baik banget ke atlet. Apalagi paling enggak lah asli. Apalagi kalau misalnya kita nih ya atlet, pasti paling dipentingin banget. Pak Ilham tuh paling ngepentingin atletnya, apalagi dana-dana kayak gitu. Kalau nggak ada Pak Ilham mungkin bisa juga nggak bakalan jadi apa-apa. Iya betul. Terus orangnya tuh bertanggung jawab banget. Misalnya kita nih ya, Pak Ilham nggak bisa nih, pasti Pak Ilham tuh nyuruh orang yang amanah buat ngelatih kita. Iya. Orangnya tuh paling asik lah kalau diajak dari yang lain mah gitu maksudnya. Ya. Karena jujur paling lama dilatih itu sama Pak Ilham. Ya. Hampir 3 tahun kan. Sampai sekarang juga alhamdulillah masih sering komunikasi sama Pak Ilham. Walaupun udah emang bukan pelatih lagi. Ya. Tapi nggak ada mantan pelatih. Nggak ada. Sama aja, semua juga Nggak ada pelatih. mantan pelatih, nggak ada mantan guru. Iya. Jadi sampai sekarang juga masih dianggap guru, masih dianggap pelatih, emang harus. Karena kacang nggak mungkin lupa sama kulitnya. Betul. Jadi ada pepatah mengatakan dulu kan akhlak ya teman-teman ya, dulu kan akhlak sebelum ilmu. Iya. Jadi ya tentunya menurut Nisa nih ikut tapak suci itu belajar akhlak nggak sih? Belajar banget menurut Nisa tuh. Belajar banget ya. Iya. Bahkan misalnya nih ya, kan kita ngukurnya dari Melati nih. Ada yang lebih muda daripada kita tapi jabatannya tuh atas. Kita harus saling menghormatin. Yang jabatannya atas menghormatin jabatan rendah, yang jabatan rendah juga menghormatin jabatan atas. Kenapa? Kita tuh satu organisasi udah kayak keluarga sendiri. Jadi di organisasi tapak suci itu kayak adik kakak semuanya juga. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada yang memihak ke satu sama lain. Jadi saling rangkul aja bareng-bareng. Iya. Wah mantap juga teman-teman deh ya. Jadi ya jangan ragu lah ikut tapak suci ya berarti ya. Jadi bukan hanya bela diri, tapi apapun bisa kita dapat. Tentunya dengan kekeluargaan, akhlakul karimah seperti itu ya. Jadi ya jujur saat ini tuh ya rusak mulai akhlak gitu kan. Maka dari itu ya jangan ragu untuk ikut tapak suci karena kita bukan hanya belajar tentang ilmu bela diri betul ya. Iya. Oke Nisa, jadi kali ini memang apalagi yang ingin saya tanyakan ya, sebenarnya banyak sih. Cuma ya
terpentok dengan waktu karena memang kita juga sedang latihan Iya. gitu kan, kita mau latihan lagi seperti itu. Jadi ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Harapan kamu ke depannya, kemudian goals apa sih yang kamu inginkan di Tapak Suci seperti itu ke depannya ya, Iya. apa yang ingin kamu raih? Jadi harapan Nisa tuh mungkin nanti patokan Nisa tuh mau sampai Asian Games, SEA Games. Wow, Asian Games. Jadi dari sekarang tuh udah memotivasi diri sendiri gimana caranya patokan Nisa tuh harus bisa kesampaian. Jadi mulai ngebangun dari sekarang gimana caranya bisa sampai ke sana. Terus memaksimalkan latihan. Terus jarang melawan rasa malas, apalagi rasa malas tuh susah banget dilawan. Mulai kayak gimana caranya bisa latihannya tuh semangat lagi, giat lagi, gak malas-malasan. Terus pengennya tuh ngebanggain nama Tapak Suci sampai ke dunia gitu, kancah dunia. Soalnya banyak yang memandang rendah Tapak Suci, kayak alah kan apalagi dari bajunya aja beda sendiri, warna merah sendiri. Betul. Kadang-kadang ngelihat kita kan bingung kan, yang baju hitam tuh banyak, tapi yang pakai baju merah udah pasti Tapak Suci. Itu perbedaannya. Jadi pengen ngebanggain nama orang tua, nama sendiri, apalagi nama perguruan pastinya. Jadi biar semua orang tuh tahu, guys. Jadi ini loh Tapak Suci. Jadi biar narik juga, daya tarik semua orang biar ikut Tapak Suci juga. Oke, betul. Mantap teman-teman ya. Nah, jadi ada juga nih kasus nih saya, pengalaman saya yang disebutkan Nisa tadi. Sebelum yang itu ada memang beberapa kejadian seperti senioritas. Dari senioritas kita didik bareng-bareng, kita latihan bareng-bareng, tiba-tiba dia ketika dia udah merasa dirinya di puncak, dia melupakan di mana dia dididik. Iya. Gitu. Nah, Nisa itu bakal seperti itu nggak nanti ke depannya? Insya Allah enggak sih. Saya pikir juga gitu. Kita kan latihan bareng-bareng, dididik sama orang yang sama. Gak mungkin kan kita ninja kepala. Ya, betul. Injak kepala kita injak lagi teman-teman, tenang aja. Aduh. Oke, sekian aja Nisa. Terima kasih teman-teman. Tetap di sila bareng. Hiji, dua, tilu. Sila bareng. Terima kasih.